Soalan cukai rokok. Cukai hasil tembakau pada tahun 2026. Halo teman-teman semuanya, silent thinker, silent majority semuanya. Kalian udah nonton video ini belum? Cukai rokok gimana? 67%. Wah, tinggi amat. Fir'aun lu. Gimana? Ini bukan saya turun, bukan mau turun ya, cuman diskusi. Kalau turun gimana? Kalau turun makin banyak income-nya. Loh kenapa dinaikin kalau gitu? Kecil kan? Tenaga kerja di sana juga kecil. Desainnya untuk memperkecil industri, kan pasti udah dihitung dong berapa pengangguran yang terjadi kan, makanya banyak yang dipecat kemarin kan di sana. Kita sudah buat program untuk memitigasi tenaga kerja yang menjadi nganggur, nggak ada, loh kok enak. Dan lucu ya, ekspresi beliau itu jujur banget gitu kan, kaget, bingung, terus mikir gitu kan, tapi tunggu dulu. Ini tuh bukan cuman soal angka 57%, ini bukan sekedar wah tinggi banget gitu, karena di balik angka itu ada cerita besar tentang ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan jutaan orang sebenarnya di balik pernyataan beliau itu gitu. Dan yang bikin menarik, Pak Menteri nggak cuma nanya soal angka, beliau nanya kalau cukai rokok diturunin nih, income negara gimana gitu. Terus kalau dinaikin, udah dihitung belum gitu ya dampak ada dari tenaga kerjanya gitu. Dan akhirnya mitigasinya apa? Jawabannya nggak ada gitu. Beliau nyeletuk lah, kok enak gitu. Dan dari situlah kita tahu ini bukan debat moral, ini soal desain kebijakan itu sendiri. Jadi sebelum kita bahas nih dampaknya ke pekerja atau ke pasar kerja gitu kan, kita harus ngerti dulu nih kenapa sih cukai rokok itu penting dan apa tujuannya, dan kenapa angka 57% itu bikin satu ruangan mikir ulang. Jadi gini teman-teman, cukai rokok itu bukan cuma soal angka nih sebenarnya. Banyak orang yang mikir ya udah dinaikin aja cukainya biar orang kapok ngerokok. Tapi kenyataannya kebijakan cukai itu punya dua wajah. Satu sisi buat menekan konsumsi, sisi lain buat menambah penerimaan negara gitu kan. Sekarang kita lihat datanya. Tarif cukai rokok di Indonesia saat ini 57% dari harga jual eceran. WHO sendiri merekomendasikan minimal 70% supaya rokok makin mahal dan konsumsi turun gitu. Tapi di sisi lain, rokok juga nyumbang besar ke APBN tahun 2023. Penerimaan negara dari cukai hasil tembakau atau CHT mencapai 213,48 triliun. Itu sekitar 10% dari total penerimaan negara. Jadi rokok ini kayak sumber duit nih sekaligus masalah kesehatan gitu. Nah, di titik ini nih Pak Menteri Purbaya mulai mikir nih. Beliau nanya kalau cukai diturunin income negara gimana gitu. Jawabannya malah income bisa naik karena konsumsi naik gitu. Terus kali beliau tanya lagi nih, kalau dinaikin udah dihitung belum dampaknya ke tenaga kerja gitu. Dan yang bikin beliau kaget, mitigasinya apa? Jawabannya nggak ada gitu. Beliau langsung nyeletuk dong lah, kok enak gitu. Dan dari situ kita bisa tahu nih, kebijakan cukai bukan cuma soal moral atau kesehatan, tapi soal desain kebijakan yang harusnya punya dampak terukur dan strategi transisi gitu. Karena kalau kita ngomongin soal dampak, kita harus lihat dulu nih seberapa besar sih industri rokok ini menyerap tenaga kerja di Indonesia. Karena kalau cukai dinaikkan terus dan industri dipaksa mengecil, yang paling duluan kena itu bukan perusahaan besar loh, tapi jutaan orang kecil yang hidupnya bergantung langsung ke sektor itu. Dan mari kita lihat datanya. Per Februari 2025 nih, BPS mencatat jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia mencapai 143,48 juta orang, naik sekitar 3,59 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Kedengarannya bagus, tapi jangan buru-buru senang gitu kan. Karena jumlah pengangguran kita masih 7,28 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka 4,76%. Dan yang paling rentan itu anak muda. Bank Dunia bilang 17,3%-nya anak muda Indonesia itu menganggur dan itu tertinggi di Asia. 1 dari 7 anak muda nggak punya pekerjaan tetap. Bayangin mereka udah lulus kuliah, punya skill, tapi tetap susah cari kerja. Sekarang kita zoom lah gitu ya kan, ke jenis pekerjaan dari total penduduk yang bekerja. Sekitar 57% itu ada di sektor informal. Dan apa itu informal? Pekerjaan yang nggak punya kontrak resmi, nggak ada jaminan sosial, dan penghasilannya nggak tetap. Contohnya, kayak pedagang kaki lima, tukang bangunan, ojek online, atau petani kecil gitu. Mereka kerja keras, tapi posisi mereka rentan banget. Kalau sakit nggak ada BPJS, kalau nggak ada order ya nggak ada penghasilan gitu.
Ada satu data menarik dari BKPM semester 1 2025. Investasi yang masuk ke Indonesia mencapai 942,9 triliun. Kelihatannya gede banget kan? Tapi tenaga kerja yang terserap cuma 1,25 juta orang. Artinya, untuk menciptakan satu pekerjaan baru, kita butuh investasi sekitar 748 juta. Itu mahal banget, dan nggak cuman sektor bisa menyerap tenaga kerja sebanyak industri rokok gitu. Dan jadi kalau kita bikin kebijakan yang berpotensi bikin PHK massal, sementara pasar kerja kita masih kayak gini, padat, kompetitif, dan belum inklusif, ya wajar kalau Pak Menteri nanya mitigasinya apa. Karena tanpa strategi transisi, kita cuma mindahin masalah dari satu sektor ke sektor lain menurut gua. Dan yang bikin gue mikir gitu ya kan, banyak banget komentar netizen yang reaksinya tuh emosional. Ada yang nyerang perokok, ada yang nyerang Pak Menteri, seolah-olah beliau nggak peduli kesehatan publik gitu dengan kebijakannya. Padahal kalau kita lihat peran beliau nih, Menteri Keuangan itu bukan aktor utama dalam kebijakan kesehatan gitu. Tapi beliau bukan beliau bukan juga yang bikin kampanye anti rokok, bukan yang ngatur edukasi nikotin di sekolah. Tugas beliau adalah menjaga stabilitas fisikal dan ekonomi termasuk lapangan kerja gitu di Indonesia ini. Jadi kalau kita mau dorong agenda kesehatan, kritiknya jangan cuma ke Menteri Keuangan, kita juga harus tanya apa yang dilakukan Kementerian Kesehatan gitu. Apakah ada program transisi buat petani tembakau? Apakah ada strategi nasional untuk mengurangi konsumsi rokok tanpa bikin jutaan orang kehilangan kerja? Itu pertanyaan. Karena jujur aja, kalau kita cuma nyerang satu menteri yang lagi kerja sesuai bidangnya nih, itu nggak adil banget. Kalau kita lihat reaksi netizen soal keputusan cukai rokok ini, wah rame banget. Dan jujur aja banyak yang emosional. Ada yang nyerang perokok, bilang mereka beban negara. Ada juga yang nyerang Pak Menteri, seolah-olah beliau nggak peduli kesehatan publik gitu. Tapi coba deh kita tarik dua emas dulu dah. Karena kalau kita mau bahas soal kesehatan, ya kita harus tahu juga Menteri Keuangan itu bukan Menteri Kesehatan. Walaupun dulu ada seorang menteri yang bisa melakukan semua pekerjaan. Beliau bukan yang bikin kampanye anti rokok, bukan yang ngatur edukasi nikotin kayak gue bilang tadi. Ya, bukan yang bikin program rehabilitasi perokok juga gitu. Tugas beliau adalah menjaga stabilitas fiskal dan ekonomi, kata gue tadi kan gitu kan, termasuk lapangan kerja. Jadi kalau kita mau nih dorong agenda kesehatan, kritiknya jangan cuma ke Menteri Keuangan, kata gue tadi, karena kita harus tanya apa yang dilakukan Kementerian Kesehatan. Karena jujur aja kalau kita nyerang satu menteri yang lagi kerja sesuai bidangnya, itu nggak adil. Beliau bukan anti kesehatan, beliau cuma realistis ya. Beliau lihat bahwa kalau industri rokok dikecilkan nih, harus ada mitigasi. Kalau nggak ada ya jangan asal naikin cukai. Dan buat teman-teman yang pro kesehatan, gue paham banget niat kalian. Kalian pengen Indonesia lebih sehat, lebih bersih dari rokok. Tapi perjuangan itu harus komprehensif loh gitu. Nggak bisa cuma lewat cukai. Harus ada edukasi, regulasi, dan strategi transisi yang jelas. Sebaliknya nih, buat teman-teman yang perokok, juga jangan merasa ini kemenangan gitu. Karena keputusan ini bukan berarti rokok bebas. Ini cuma jeda. Kalau nggak ada reformasi dari industri, bisa jadi tahun depan tekanannya lebih besar. Jadi, kalau kita lihat keseluruhan cerita ini, sebenarnya bukan soal menang atau kalah. Bukan soal pro rokok atau anti rokok. Tapi soal desain. Kebijakan yang adil, realistis, dan punya strategi transisi. Karena kebijakan yang baik itu bukan cuma soal niat, tapi soal eksekusinya gimana. Soal siapa yang terdampak, dan soal bagaimana kita bantu mereka yang kena imbasnya. Nah, menurut kalian gimana? Apakah keputusan ini langkah realistis untuk melindungi pekerja, atau justru mundur dari agenda kesehatan publik sebenarnya? Dan semuanya boleh kalian cantumin aja di kolom komentar. Kita diskusi bareng, karena isu ini kayaknya kayak gini tuh nggak bisa bikin kita saling serang, tapi kita harus bahas bareng dengan data, dengan empati, dan dengan akal sehat tentunya. Beliau aja langsung nyeletuk loh, kok enak gitu. Dan gua ketemu Jimohon, undur diri, see you di next video. Bye bye.